Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Oke, kali ini kita bakal ngebahas 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. Lagi. Karena kita udah sering juga bahas dari gurunya, bahas dari seragam, sistem pendidikan. Sampai kita selalu dibilang membanding-bandingkan gitu. Padahal kan kita cuma sekedar mau tahu aja ya. Kenapa ya? Kenapa orang selalu berpikir negatif tentang kita? Coba yang positif-positif aja gitu. Heran kadang. Apa ya? Sampai kita mau komen aja nggak bisa. Nanti serba salah gitu. Diam! Resiko apa ya? Orang yang di depan layar kayak gitu selalu dikomentarin. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita juga dapat pahala. Dan ini ada pengalaman dari salah seorang guru, kalau nggak salah dia juga pernah ngajar di Indonesia, pernah ngajar di Malaysia juga. Oh gitu. Tapi ya kali ini dia cuma bercerita guys. Kita bakal dengerin ini dari Kak siapa? Kita belum tahu namanya, nanti kita sertakan aja. Oke, jangan lupa untuk tonton video kita sampai habis. Sebelum itu, like dulu, komen, dan subscribe, dan juga follow Instagram kita di sini. Yang pertama, masuk sekolah. Kalau di Indonesia, masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Dan kalau di Malaysia Senin sampai Jumat. dari hari Minggu. Oh, itu dari hari Minggu tapi sampai Jumat sampai dengan hari Kamis. Oh, Kamis. Oh, liburnya jadi Jumat Sabtu. Saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin. Di awal masuk sekolah. Dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada. Baru tahu sih, ternyata hari Minggu sekolah. Tidak semua sekolah. Oh, tidak semua sekolah. Mulai di hari Ahad karena Oh gitu. Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu minggunya itu libur. Dan kebetulan Free-nya 2 hari ya. Before that, this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua tempat. Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA biasanya Tempatnya duduknya berdua. Baris gitu ya. Baris di Malaysia itu grup. Oh, bergerak. Kalian pernah Oh iya benar sih, kayak film Upin Ipin kan? sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping gitu, tidak berbanding. Tapi ini tergantung juga sekolahnya nggak sih? Iya. Tapi memang ada juga. Soalnya kita Tuh, pernah benar. Waktu saya mengajar di Bener kan setiap kata dia? kelas, itu memang tempat duduknya itu grouping. Itu sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah. Bisa Jadi satuin. dua-dua atau berapa lah gitu untuk memudahkan para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah kalau di Malaysia itu memang khususnya di Johor Bahru. Mungkin di Johor Bahru seperti itu ya, grouping. Dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai Jenjang pendidikan. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan ini 3 tahun. Iya. Kemudian Kalau di Malaysia 6 ya? SMP kita akan sekolah ke Sekolah, SMA, iya, sekolah menengah atas atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah kalau di Malaysia Gabung gitu ya? itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP Beda-beda. SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, sekolah menengah kebangsaan gitu. Dan itu langsung 5 tahun. Setelah 5 itu tahun. selesai sekolahnya. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas untuk junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school, gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Tapi Gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi. Kalau misalkan kita tanya nih,
anak itu kelas berapa, kelas 1 SMP atau SMA gitu kan. Nah kalau untuk lebih spesifiknya kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9 otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12 otomatis SMA gitu ya. Nah kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form Form 3, Form 4, Form 5. From gitu ya. Jadi Oh, kalau gitu. di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7 berarti di mereka itu Form 1. Form 1. Kalau di kita kelas 2 SMP atau Kelas kelas 8, berarti di mereka Form 2. Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Form Malaysia Form three. 3. Form 3. Begitu selanjutnya kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana 10. itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 11. berarti di Malaysia itu sebutannya Form Form 5. 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia ada gitu, karena memang mereka 5 tahun. Di kita 6 tahun. nah itu. Yang terakhir saya akan membahas mengenai pendidikan seorang Guru. oleh Cigo nggak sih? ataupun ya yang lainnya juga lah gitu. Nah kalau di Indonesia biasanya kita panggil bu atau pak, guru, misalkan bu Evi, misalkan Pak Ahmad, misalkan seperti itu ya. Nah kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya cik, Cigu. salah, Cigu. Ali. Oh, disingkat huruf C dengan G. Juga yang kalau misalkan gurunya itu berbahasa Inggris, di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister untuk laki-laki, atau Miss Mister. untuk perempuan. Dan di Malaysia juga sama. Biasanya mereka bilang panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Teacher. Kalau di Indonesia jarang panggil Iya. teacher, Jarang-jarang. jarang ya. Dan sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata Pelajaran. lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau di Jepang, misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, itulah dia pengalaman dari Dari Kak. Sukayu Channel. Ya, ternyata ada juga sih beberapa yang kita belum tahu ya, kayak seperti bangku. Tapi itu ya tergantung Sekolahnya. sekolahnya. Soalnya pengalaman nonton film Malaysia, aku selalu ngeliat yang itulah, yang bergrup-grupan. Tapi ada juga yang kayak di Indonesia yang berbaris ke belakang juga ada. Soalnya kita pernah reaction tuh tentang COVID kemarin, Iya. ya itu kan, itu berbaris-baris ke belakang benar. gitu. Makanya kita nggak heran waktu itu karena sama aja juga di Indonesia gitu. Nah juga kita baru tahu tentang nama-nama kelas. Oh gitu ya ternyata. Dan juga aku juga baru tahu ternyata 5 tahun untuk yang iya, senior sama-sama. high schoolnya. Kalau aku kira 6 tahun juga, cuma aku tahu sih mereka kayak 1 gitu langsung dari form 1 sampai form 5. Aku kira ada form 6-nya gitu. Kalau kita kan 6 tahun ya. Iya. Dan kita juga beda tempat, SMP sama SMA tuh beda-beda. Jadi ibaratnya tuh kita ada 3 sekolah, dari sekolah dasar dulu, SMP baru SMA. Kalau di Malaysia kan berarti ada 2 ya. Iya, cuma 2. Sekolah dasar dengan sekolah menengah kebangsaan. Nah kalau sebutan guru ya kita udah biasa sih dengar kayak cikgu kayak gitu, karena ya sering nonton film Malaysia lah kita ini. Dan juga ya seperti yang bilang tadi, kalau guru bahasa Inggris ya teacher, miss gitu-gitu ya udah biasa juga kami dengar. Kalau teacher aku jarang sih dengerin. Kalau miss atau mister gitu ya. Nah itu aja nih mungkin pengalaman dari guru 2 sekolah negara, antar sekolah negara. Negara Indonesia dan negara Malaysia. Iya, karena dia mengajar di Johor Bahru. Kalau di Indonesia nggak tahu nih dia ngajar di mana kakaknya. Nggak ada disampaikan juga tadi. Oke guys, gimana? Apakah ada informasi baru yang menarik antara Indonesia dan Malaysia yang baru kalian juga tahui? Ya, Coba komen boleh di bawah. komen. Atau mungkin ada informasi lagi yang baru banget yang emang kita nggak tahu nih, belum tahu kita. Belum update banget nih kita. Untuk sertakan link videonya boleh di komen atau di DM kita juga Iya, nggak benar apa-apa. Oke, terima kasih buat orang yang nonton. Jangan lupa follow Instagram kita di atas dan tonton video kita di sini. Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe.